Setiap gadis di kampung halamanku pasti akan melewati saat-saat seperti sekarang. Inilah yang dinamakan pingitan. Kami menyebutnya dengan tradisi karya. Para tetua adat bilang, tak ada satupun gadis di Pulau Muna yang boleh menikah tanpa melewati upacara adat ini. Dengan Okaria, perempuan menjadi matang dan siap menjalani masa depannya. Sebelum masuk ke Kagombo atau kamar pingitan putri, kami wajib mandi, supaya suci katanya. Selama 2 hari itu, kami hanya berbaring saja, makan dan tidur pun dijaga. Sama sekali tidak boleh bersuara, apalagi terkena cahaya. Ya, begitulah. Namun, inilah kebanggaan sesungguhnya. Karya mengajarkan kami untuk sabar dan tetap menjunjung tinggi adat istiadat yang ada. Karya itu bisa dilakukan sendiri atau bersama dengan gadis lainnya. Semuanya tergantung pada biaya, karena jika makin banyak yang dipingit, acara adatnya sudah pasti lebih besar. Lilin yang dinyalakan di lampion atau sulutaru ini jadi pertanda. Ada yang bilang jika nyalanya bagus, jodoh akan cepat datang. Namun, jika nyalanya redup dan mati, dipercaya musibah yang akan menghampiri. Kepercayaan ini sudah terbukti sampai sering ada yang mengalami loh kawan. Makanya api harus terus dijaga supaya abadi. Tetua adat memberikan tanah di badan. Prosesi ini dinamakan Katan Danu Wite. Katan Danu Wite ini menjadi tanda kedewasaan kami. Nah, jika gong sudah dibunyikan lagi, waktunya kami untuk menari. Anak perempuan Muna pasti bisa menarikan tarian Linda. Ini adalah warisan leluhur kami yang menceritakan tentang suka duka anak gadis ketika dipingit.
Di saat menari inilah kami mendapatkan hadiah dari teman-teman dan handai taulan. Sungguh, bagiku ini adalah pengalaman yang tidak akan pernah terlupakan. Jika biasanya acara pingitan anak gadis di beberapa daerah hanya berlangsung sebentar saja, tidak begitu di Pulau Muna. Justru keramaiannya melebihi adat pernikahan. Pohon pisang yang ada di depan rumah kami ini menjadi simbol kesuburan. Di atasnya disimpan telur juga ketupat. Kami percaya, kelak keturunan dalam keluarga kami akan bertambah banyak. Sebanyak pisang yang selalu berbuah lebat. Sebelum rangkaian karya berakhir, silat Ewa Muna pun dibuka untuk mengantar perginya rombongan. Ewa Wuna adalah silat tradisional khas masyarakat suku bangsa Muna. Gerakannya memadukan gerakan seni dan bela diri. Silat ini mengingatkan kita untuk dapat menjaga diri di semua kondisi, termasuk berhati-hati di perjalanan ketika menuju tempat berakhirnya acara karya ini. Selamat datang di Danau Napa Bali. Tahukah kawan, konon disinilah peradaban Muna berawal. Ceritanya bermula ketika seorang raja menemukan seorang putri yang mengapung di dalam talam atau keranjang. Tidak disangka, keduanya adalah sepasang suami istri yang telah lama terpisah. Dengan bersatunya mereka, maka cikal bakal orang Muna pun lahir. Begitu legenda yang sering kudengar dari para orang tua. Kini banyak orang datang ke sini untuk melihat kecantikan alamnya. Nah, di danau ini jugalah tradisi karya berakhir. Kami menghanyutkan bangka di Danau Napa Bali. Iye itu adalah sebutan bagi perahu-perahu kayu yang membawa bunga pinang yang hampir mekar. Bunga yang kami jadikan bantal sewaktu masih di dalam rumah pingitan.
Orang Muna menyebut prosesi ini dengan sebutan buang mayang. Tahu tidak kawan, ini adalah rangkaian terakhir yang mendebarkan. Bila bangka kami ini tenggelam, artinya umur orang yang bersangkutan tak akan lama. Sebaliknya, bila jalannya lurus, dipercaya akan panjang umur serta punya rezeki seluas lautan. Amin. Pulau Muna, pulau kecil di seberang Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Ya, layaknya luas laut Flores yang berbatasan dengan Pulau Muna ini, dari perairan laut inilah salah satu sumber potensi Kabupaten Muna. Di sanalah tersimpan kekayaan alam yang menjadi kebanggaan Indonesia. Suhu air yang tinggi, tenangnya arus, dan jernihnya air laut di pulau kami ini menjadi lahan yang bagus untuk tumbuhnya rumput laut. Dulu penanaman rumput laut tidak seramai sekarang kawan. Namun karena potensinya begitu menjanjikan, hampir semua masyarakat pesisir Pulau Muna sejak 15 tahun lalu mulai ramai menanamnya. Rumput laut itu jenisnya macam-macam. Jenis katonik paling banyak di sini. Ciri dari jenis unggulan ini punya diameter batang yang besar. Cara panennya tidak boleh sembarangan, biasanya yang sudah cukup umur, yaitu sekitar 45 hari. Sesampainya di daratan, rumput laut pun dijemur selama 2 hari supaya mengurangi kadar air dalam batangnya. Jika dirasa sudah kering, rumput laut dicuci bersih untuk mengangkat kuman-kumannya. Begitu seterusnya. Dalam sehari, masyarakat kami bisa panen lebih dari 10 kilo. Begitu seringnya kami panen, Desa Bahari ini pun menjadi salah satu wilayah pesisir penghasil rumput laut terbesar di Sulawesi Tenggara. Sayangnya, di tempat kami belum ada pengolahannya. Sementara, rumput laut hanya dikumpulkan dan didistribusikan kemana saja. Begitulah kekayaan alam Sulawesi, memberikan nilai dan manfaat bagi kehidupan kami. Pemberian ini harus terus dijaga agar tetap lestari. Masyarakat Muna tidak hanya bangga akan potensi lautnya yang kaya. Kami juga punya banyak ladang yang subur.
Cerita pertanian orang Muna sudah diceritakan jauh sebelum potensi laut di sini ditemukan. Buktinya tergambar dalam sebuah goa yang menjadi asal-usul layang-layang tertua di dunia. Mari ikut aku ketemu dengan Amalaode Samada. Beliau adalah penjaga desa Liang Kobori ini. Di desa inilah kisah layang-layang itu bermula. Liang dalam bahasa Muna artinya goa, sementara Kobori artinya coretan. Jadi dinamakan demikian karena ada banyak goa yang menyimpan coretan-coretan sejarah. Salah satu goa yang terkenal adalah Sugipatani ini. Dalam Sugipatani ada coretan tentang bagaimana nenek moyang kami dulu bertani. Di sela-sela aktivitasnya, mereka biasa bermain layang-layang supaya tidak bosan. Cerita ini bukan hanya legenda belaka, tapi memang sudah kasih bukti dari peneliti yang pernah datang tahun 1997. Malah dari penelitiannya juga, dunia mengakui layang-layang pertama sekitar 4.000 tahun yang lalu, orang kampungku lah yang buat, jauh lebih tua dari yang pernah ditemukan di Cina. Terbuktikan nenek moyangku, orang Muna memang hebat, sudah hebat sejak dulu. Kan biasa ini jadi nama udah ini om mungkin Kini permainan tradisional itu masih bisa dijumpai bila berkunjung ke sini. dari tahun saya maksudnya bertanda de ikut ikut tahun 95. Inilah Masili, salah satu generasi terakhir yang masih dapat membuat Kagati Kolope. Kagati Kolope sebutan layang-layang purbakala dari daun gadung kebanggaan Pulau Muna. Lamasili ini sudah buat Kagati selama 20 tahun kawan. Ama Masili bilang, daun kolope ini sekilas terlihat rapuh dan mudah robek. Tapi kalau dijemur di bawah matahari selama 2 hari, menjadikan daunnya elastis dan tahan air. Setelah daun kering, daun pun dijahit dengan tali layang-layang yang terbuat dari daun nanas hutan. Bikinnya memang tidak mudah, butuh ketekunan dan kesabaran. berarti om kalau misalnya udah masak om tuh ini kan minyak udah mulai airnya berarti udah masih ada ini habis itu dibuka lagi Kira selesai disambung lagi. Kini jumlah daun gadung di kampungku masih banyak. Hanya saja sayang kawan, pembuatnya sudah tidak banyak. Apa jadinya ya bila kelak tidak ada lagi orang seperti Ama Masili yang mahir bikin Kagati Kolope.
Angin yang berhembus membuat layangan purbakala kami terbang tinggi. Setinggi kebanggaanku jadi bagian dari Pulau Muna ini. Begitulah kawan, kisah dari kampung halamanku di Pulau Muna yang masih menjunjung tinggi tradisinya. Dengan warga yang tak kenal lelah, berusaha untuk tetap menjaga kekayaan alamnya. Saya bangga. Indonesia bagus.